Kayaknya lebih enak kalau sudah kuliah. Kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah tuh saya nggak usah dekat sama orang tua. Saya bisa bebas, sebebas-bebasnya. Ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? Nah, apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus. Skripsi, nyari dosen nggak dapet-dapet gitu kan. Susah banget mau ngedraft gitu kan ya. Lalu ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah. Dan biasanya kalau sudah mahasiswa itu ada satu penyakit, biasanya kalau Anda belum punya penyakit ini Anda nggak resmi jadi mahasiswa. Tipes gitu kan ya. Nah, kenapa tipes? Karena ya pagi mie, siang mie, malam mie gitu kan ya, ngutang lagi makanya cepet tipes. Nah, ini kemudian ketika mahasiswa orang berpikir, kayaknya enak kalau sudah nikah. Ada di antara teman-teman yang mikir begitu? Hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah solusi. Walaupun ini bukan materi pranikah, tapi perlu saya garis bawahi, nikah itu hanya pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Bisa dipahami sekalian ya, pergantian fase bukan penyelamat hidup. Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase. Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada banyak orang nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin apa? Masakin mie ya, sama aja gitu kan ya. Nanti ada istri yang masakin malam-malam, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan. Itu pikiran orang yang belum nikah. Pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul. 3 hari pertama, paham tuh sekalian. Hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang yang harus antum kasih makan sampai mati, paham tuh sekalian. Itu kemudian ketika orang nikah. Orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak. Selalu begitu manusia. Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan. Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan. Nggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian. Kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Di situ letak yang penting yakin. Kenapa? Anda lihat, di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga, dan selama dia berada di dermaga dia aman, tapi bukan tujuan itu kapal dibuat. Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan. Ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan, gitu loh maksudnya. Nah, maka yang namanya ujian ini senantiasa ada konstan pada kita, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Antum mau bikin pengajian apapun akan ada yang mencemooh. Antum mau bikin masjid model apapun akan ada yang mencemooh. Bahkan antum nggak ngapa-ngapain aja ada yang mencemooh, paham teman-teman sekalian? Ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Antum pernah dengar nggak sih cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas yang bapak sama anaknya mau menjual kambing, pernah dengar? Nah, bapak dan anak mau menjual kambing, kambingnya sudah tua. Karena itu kambingnya sudah tua, mau dijual. Maka dia kemudian karena bapaknya ini sayang sama anaknya, anaknya suruh naik kambing. Keledai. Nah, suruh naik keledai. Keledai itu suruh naik, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Lewatlah kemudian satu kelompok orang. Apa yang dikatakan oleh orang-orang? Wah, ini dasar anak nggak berbakti pada orang tua, tega-teganya. Masa dia di atas bapaknya suruh narik? Ini anak macam apa ini? Anak tidak berbakti pada orang tua. Karena mereka nggak bisa lihat angle yang lain, paham teman sekalian? Yang lihat cuma angle itu saja. Lalu kemudian ketika didengar itu sama bapaknya bilang, nak kamu turun ke bawah deh, saya yang naik. Lah kenapa? Supaya nanti orang nggak ngomongin kita. Lalu kemudian bapaknya yang naik, anaknya di bawah. Kemudian jalan lagi, kemudian pada orang-orang. Apa sekarang kata-kata orang? Dasar bapak yang tidak sayang sama anak. Masa anaknya suruh nuntun dia enak-enakan di atas? Padahal harusnya dia yang nuntun anaknya di atas. Lantas mereka mikir, ya udahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah. Lah mereka berdua menaiki keledai yang sudah tua. Lewat lagi di sebelah orang. Lantas orang bilang apa? Dasar tidak berperi kekeledaian, paham sekalian? Masa keledai sudah tua itu dinaikin sama 2 orang, nggak ada otak tuh 2 orang, paham sekalian? Setelah itu kemudian mereka bilang, diomongin juga, setelah kita turunlah dua-duanya, mereka turun dua-duanya, lalu kemudian menenteng keledainya. Lantas kemudian lewat di depan orang lagi, apa yang orang katakan? Bodoh banget tuh 2 orang, ada keledai tapi nggak mau ditunggangi, gitu kan ya? Gitu kan ya. Lantas kemudian mereka mikir gimana lagi caranya? Oh, cuma satu yang tersisa, kita angkat keledainya, paham sekalian? Nah, mereka angkat keledainya terus mereka jalan. Diomongin orang atau tidak?
Anda nggak ngapa-ngapain, Anda juga pasti akan susah. Konstan. Manusia tuh konstan dalam keadaan susah. Orang mau membela Islam, dia bakal susah. Orang nggak mau membela Islam, dia juga bakal susah. Anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh. Anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam. Anda mau naik mobil, resikonya tabrakan. Anda nggak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak, paham sekalian? Jelas artinya nggak ada satupun aktivitas manusia yang nggak punya konsekuensi. Segala sesuatu itu menghantarkan Anda pada satu cobaan yang bersifat konstan. Sekali lagi, Anda nggak mungkin bisa keluar dari sini. Maka satu-satunya cara karena kita nggak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memaknai cobaan seperti apa. Maka teman-teman sekalian, sampailah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Teman-teman sudah tahu, kebanyakan sudah hafal, surat Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lam Mim, dilanjutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi sama, dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau Anda masih hidup di dunia, Anda akan dicoba secara konstan. Dalam surat Al-Kahfi juga ada linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji Anda. Apa ujian yang Allah berikan? Supaya Allah bisa tahu di antara kalian mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, dan seterusnya. Tapi yang namanya ujian pasti ada, apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman. Bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat baik-baik. Ahasiban nas, apakah manusia-manusia itu mengira ahasiban nasu ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan oleh Allah, bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah, ayyakulu, bahwa mereka mengatakan amanna, bahwa saya beriman kepada Allah, wahum la yuftahunun, tapi mereka tidak diberikan ujian. Susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas. Bahasa Indonesia itu terbatas. Contoh, musibah artinya apa? Musibah ya musibah Ustaz. Oke, musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Musibah itu dari bahasa Arab, asalnya asobah. Musibah kalau yang Anda tahu artinya adalah apa? Harap bersabar, ini musibah. Ini musibah, sabar ya. Berarti Anda mengartikan musibah sebagai ujian. Contoh lagi misalnya, bala, ada yang tahu bala? Bala, ada orang Sumatera di sini. Ada orang Sumatera yang sering main domino. Ada orang Sumatera saya main domino dulu. Bala 6 gitu kan ya. Lah kalau dapat bala 6 tuh sial banget, paham tuh sekalian. Lah kenapa? Itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan bala 6. Susah keluar, paham tuh sekalian. Dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah. Karena hitungannya banyak gitu kan ya. Hisapnya berat gitu kan ya. Nah, ini adalah bala. Tapi bala diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian. Sama kayak kata-kata di sini, yuftanun. Yuftanun asal katanya fatana. Seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah. Antum dapat fitnah, antum difitnah oleh orang, antum kemudian mendapatkan fitnah. Fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian. Maka kalau Anda baca dalam surat Al-Ankabut, diartikan dalam bahasa Indonesia, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Anda akan mendapatkan artinya, apakah manusia merasa bahwa dirinya diuji, tapi dia mengatakan dirinya beriman tapi dirinya tidak diuji. Berarti ibtila ujian, musibah ujian, yuftanun ujian. Itulah bahasa Indonesia, sempit. Jadi nggak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti, itu loh maksudnya. Tapi sampai di sini kita oke ya. Berarti yuftanun artinya ujian. Tapi yuftanun itu tidak mesti ujian saja. Bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain. Tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab, itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu. Contoh misalnya, kata-kata yuftanun, itu kalau Anda buka kamus, itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana. Fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas. Jadi emas itu kalau pas ditambang, kalau Anda pernah lihat tambang emas, apakah keluarnya langsung emas batangan itu? Enggak, keluarnya seperti apa? Dalam batu. Jadi emas itu adanya di dalam batu, ada juga yang di atas, tapi enggak ada emas murni di tanah, enggak ada. Emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat.
Makanya ada yang namanya refining kan kita nih, refining emas misalnya. Apa maksudnya refining emas? Agar emas itu jadi fine 100% gitu kan ya. Berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang. Nah, proses penghilangan kotoran ini namanya fatana. Paham nggak dulu sekalian? Proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana. Artinya, bagaimana proses penghilangan emas? Kalau Anda cari di internet, inilah proses penghilangan emas. Dia harus dibakar, dan nggak hanya dibakar, dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim. Kalau panasnya nggak ekstrim, maka emas nggak meleleh dan kotoran tetap melekat. Paham nggak gitu maksudnya teman sekalian? Berarti dengan menggunakan kata-kata wahum la yuftanun, Allah ingin menunjukkan pada Anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan, jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah. Allah ingin katakan pada para sahabat, hati-hati, sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim. Akan ada kemudian hal-hal yang datang pada Anda menyakitkan Anda, bukan hanya menyakitkan non fisik tapi menyakitkan fisik, dan ini akan secara ekstrim. Tapi hanya dengan itu Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri Anda. Hanya dengan itu Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri Anda. Allah menggunakan kata yuftanun bukan yubtalaun, bukan. Bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila. Sedangkan ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian Allah katakan akan diuji setiap manusia. Saya sulit ngomongnya. Ini uji lagi. Tapi ingat ya, ini kata-kata walanabluwannakum asal katanya bala yang tadi saya bilang. Yang mana Ustadz? Yang domino tadi ya. Domino ingat itu kan, balaknya nggak ingat, itu bahaya. Nah, walanabluwannakum saja bisyai'im minal khauf, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, atau harta kita diambil oleh orang, lalu kemudian wanaksi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya. Itu masih bala. Itu masih bala. Anda jadi miskin, Anda jadi sedih, Anda jadi galau, itu masih bala. Belum yuftanun, bukan fatana. Paham ya? Jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja, Allah sudah menyiapkan pada Anda, kalau Anda berani ngomong Anda beriman. Kalau Anda mengatakan bahwa diri Anda beriman, berarti Anda sudah harus siap, wahum la yuftanun. Pasti akan ada fitnah yang datang pada Anda. Tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci Anda, tidak. Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah nggak suka sama Anda. Karena beberapa orang mengembangkan metode berpikir seperti yang bukan Islam. Dulu ketika saya masih bukan Islam, seolah-olah begini, kalau kita tuh dapat kaya, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tuh dapat istri yang baik, istri yang cantik, istri yang seksi, oh Tuhan sangat favorit pada kamu. Begitu kemudian kita sakit, lalu kemudian dikatakan, itu Tuhan lagi murka kepada kamu. Wah, menurut sekalian, dalam Islam tidak begitu. Buktinya contoh misalnya, dalam surat Al-Fajri, Allah katakan misalnya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua, bisa jadi kemudian kaya, bisa jadi kemudian miskin. Berarti kaya itu adalah bala, miskin juga adalah bala. Nah, artinya ketika Allah mengatakan Anda akan diuji dengan sangat berat sekali, bukan berarti Allah nggak sayang sama antum, tapi justru Allah sayang sama antum. Makanya pengen antum tuh murni 100% ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih yang namanya yuftanun. Dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan Anda itu semuanya emas. Anda itu semuanya emas, makanya diuji. Ada nggak pernah orang ditanya, "Mas, lagi ngapain, Mas?" Refining emas. Widih, luar biasa Mas, keren banget. Gimana cara refining emas, Mas? Gini caranya, kamu harus bakar, kamu harus kemudian begini sehingga muncul emas murni. Nanti dijual berapa Mas emas murni? Segramnya 550.000 bro. Keren banget. Ada nggak orang pernah, ngapain kamu? Saya lagi refining batu kali. Wah, sekalian, nggak ada. Allah itu memberikan ujian, memberikan fatana, ujian yang sangat berat, itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas. Tapi kalau Anda bukan emas, Anda nggak akan dikasih kemudian ujian. Bisa dipahami sampai di sini teman sekalian. Jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, maka mereka lebih diuji oleh Allah, diberikan ujian yang berlipat-lipat oleh Allah, bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh. Itu adalah konsep bahwa Anda tuh berharga. Lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan Anda jangan heran, ketika Anda itu diuji oleh Allah, Anda jangan heran. Kenapa? Anda bukan yang pertama. Anda tuh nggak spesial.
Anda spesial bahwa Anda emas, iya, tapi orang-orang berlalu di sebelum Anda itu juga spesial juga, dan Anda sama kayak mereka. Rasul aja diuji, Musa aja diuji, Isa aja diuji, kenapa Anda tidak? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dan beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Bahkan Rasulullah berkata, di antara para nabi dan di antara para manusia tidak ada satupun orang yang diuji melebihi saya. Apa salah satunya? Rasul berkata, kalau Anda pernah merasakan meriang, di mana seluruh kemudian sendi-sendi Anda tuh rasanya sakit semua, pernah nggak ngerasa begitu? Rasanya wudu males banget rasanya, karena gerak aja susah. Meriang itu sendi-sendi kan sakit semua, sendi-sendi sakit semua, pala berat, mata berat dan segala macam. Nah, Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita. Jadi ketika beliau meriang itu, rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa. Dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang gak dihadapi oleh manusia sebelumnya. Maka ketika Rasul pun diuji, kita pun diuji. Kenapa? Karena ketika kita diuji, kita cuma melaksanakan sunnatullah. Bahwa Allah ingin membersihkan kita, Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kalau awalnya emas itu masih kemudian banyak kotoran, dia dijual murah, maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu, maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak penduduk surga. Supaya apa? Fala ya'lamannallah, supaya Allah tahu. Nah, oke, ini lihat dulu, fala ya'lamannallah itu bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Tapi ketika Allah mengatakan supaya Allah mengetahui dengan kata-kata itu adalah supaya Allah memperlihatkan kepada Anda semua. Bisa dipahami ya? Karena Allah pasti maha tahu. Yang nggak tahu siapa? Yang nggak tahu kita. Makanya yang dimaksud dengan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, siapa yang kemudian yang benar, siapa yang kemudian tetap beriman kepada Allah, artinya adalah siapa yang muncul nanti diketahui oleh manusia. Karena Allah nggak perlu itu semua, karena Allah sudah tahu. Allah kan al-muhit, Allah kan yang maha meliputi. Maka manusia yang perlu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Wa ya'lamannal kadzibin, dan mengetahui siapa yang mendustai Allah. Artinya apa? Jadi gini ceritanya sekalian. Kita bicara tentang visi teman-teman sekalian. Ini penting banget. Kata-kata yang penting yakin itu tergantung pada visi Anda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjumpai kemudian manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman, tadi sudah saya katakan dari awal, Allah akan memberikan apa? Ujian yang sangat berat, sebuah panas yang sangat ekstrim, sehingga dia itu kemudian berteriak, sehingga dia itu kemudian merasa sangat tidak nyaman. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan perkara-perkara yang nggak perlu pada diri Anda dan menjadikan Anda emas 100%. Karena kata-kata fatana itu daripada pemurnian emas, gitu kan ya. Lah, untuk apa kemudian pemurnian emas? Supaya Allah mengetahui, memisahkan yang mana yang kotoran, yang mana yang emas. Dalam bahasa ini, fala ya'manallah alladzina shadaqu, supaya kemudian kita diketahui oleh Allah yang mana yang emas shadaqu dan yang mana yang kadzibin, dan yang mana yang mendustai Allah. Dan itu semua tergantung daripada visi. Orang yang punya visi akan bertindak sesuai dengan visinya. Dan saya kasih tahu, visi itu minimal ada 3. 1, visinya orang biasa. Itu visinya orang biasa. 2, visinya pengusaha. 3, visinya ahli surga. Yang nomor 1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ahli surga. Lihat, visi orang biasa itu dia hanya bisa meyakini apa di depan mata dia. Jadi antum jangan tanya dengan segala sesuatu yang nggak di depan mata dia nggak bakal tahu. Contoh misalnya, ini apa? Meja. Ini apa? Kursi. Itu apa? Layar. Ini apa? Masjid. Dia cuma melihat apa yang dia tahu saja. Ini visi orang biasa. Beda dengan visi pengusaha. Kalau orang biasa lihat pakai mata, pengusaha lihat pakai akal. Pengusaha lihat pakai apa? Akal. Maka pengusaha nggak pernah lihat pakai mata. Kalau pengusaha lihat pakai mata, dia nggak bakal mau berinvestasi. Ini kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha, jangan lihat pakai mata. Kalau Anda sudah lihat pakai mata, Anda telat. Orang jualan duren, Anda jualan duren. Orang jualan HP, Anda jualan HP. Orang jualan apa yang kemarin yang laku, cappuccino cincau, Anda jualan cappuccino cincau. Orang jualan tahu bulat, Anda jualan tahu bulat. Itu bukan pengusaha, itu namanya ikut-ikutan. Paham teman-teman sekalian? Pengusaha itu melihat sesuatu yang belum ada dengan akalnya, maka dia mau berinvestasi. Oh, kira-kira yang laku ke depan ini, maka saya akan investasi di sini. Nanti ketika tiba masanya, maka saya akan meraup hasilnya. Kan gitu. Contoh misalnya, zaman dulu belum ada trading online, maka orang berinvestasi, buat kemudian sistemnya, buat kemudian caranya. Sekarang sudah zamannya online, dia tinggal meraup keuntungan. Anda baru mau jualan online sekarang, telat. Anda harus mikir kira-kira apa yang terjadi ke depan. Gimana caranya melihat terjadi ke depan seperti apa? Makanya pengusaha itu banyak jalan-jalan.
Karena ketika dia jalan-jalan mengumpulkan referensi, referensi diolah dalam otaknya, dalam kepalanya, maka dia melihat dengan kepalanya, dia melihat dengan akalnya. Ini pengusaha, visi pengusaha. Ada visi yang ketiga, visinya ahli surga. Ahli surga itu nggak berhenti hanya lihat pakai mata, nggak berhenti hanya lihat pakai akal, tapi dia ngelihat pakai iman. Itu gimana ceritanya, Sat? Oke, gini, coba lihat. Suatu waktu bayangkan Anda ini di Arab ya, di Arab suatu waktu bangun pagi-pagi di Arab, waktu itu sekitar tahun 700-an kurang lah, 600-an sekian, gitu ya. 600-an sekian abad ke-7, Anda bangun pagi tiba-tiba ada orang ngomong begini. Bro, gua kemarin ngeliat, Masya Allah keren banget. Tiba-tiba malam hari, saya itu kemudian dibuka jantungnya, dikeluarin, kemudian dicuci pakai air zam-zam. Kemudian dimasukin lagi, lalu kemudian seolah-olah nggak ada luka sama sekali. Lalu kemudian saya jalan, ketemu satu binatang, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, punya 2 sayap, indah banget. Terus kemudian saya naik, tiba-tiba 1 kepak, 2 kepak, saya melihat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa, saya naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian begini, dan sampai lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Kira-kira gimana orang waktu itu? Kira-kira orang ngomong apa? Sebentar. Lu ngomong apa tadi? Masjidil Aqsa. Oke, baik. Oke, nggak usah ke Sidratul Muntahanya dulu ya. Masjidil Aqsa yang bisa masih dipikirin pakai akal. Kalau yang tipe pertama nggak akan mungkin lah. Kenapa? Dia cuma lihat pakai mata, paham sekalian. Ini tipe-tipe pengusaha, tipe-tipe Quraisy, pengusaha sukses luar biasa. Sebentar. Apa tadi? Masjidil Aqsa. Buka Google. Klik Masjidil Aqsa direction Masjidil Haram, paham sekalian. Dapat 1123 km. Lalu kemudian dikalkulasi, oke, kuda paling cepat pada zaman itu 120 km itu 1 hari, itu non-stop, 24 jam lari, 120 km 1 hari. Sebentar, 1123 bagi 120 km, gak mungkin, ini berbulan-bulan, gila kamu ya, paham sekalian. Itu orang cuma lihat pakai akal. Tapi begitu kemudian ini dikonfrontasi, jadi berita ini benar-benar disebar, benar-benar diviralkan sama orang-orang kafir Quraisy. Lah kenapa? Mereka menganggap berita ini adalah sebuah cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka sebarin ke semuanya dan benar banyak yang murtad. Banyak yang meragukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan visi yang dia punya. Kemudian begitu kemudian berita ini dibawa pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan pada Abu Bakar, kamu tahu nggak? Saya punya cerita bagus. Cerita apa? Abu Bakar baru pulang dari luar kota. Kemudian dibilangin, masa Muhammad itu, nabimu itu yang kamu junjung tinggi itu, bilangnya begini, coba diceritain semua pada Abu Bakar. Begitu ceritanya selesai, Abu Bakar dengan muka datarnya kemudian berkata, cuma gitu aja yang kamu ceritain. Lalu orang kafir Quraisy kemudian bingung, maksudmu gimana? Ini kan ceritanya dulu ajaib luar biasa. Dia bilang cuma gitu aja. Iya. Lalu kan Abu Bakar mengajarkan kepada kita, ini yang disebut dengan visi iman. Apa visi iman? Abu Bakar berkata, kalaupun Muhammad berbicara lebih daripada itu, niscaya aku tetap percaya. Kenapa? Karena keluarnya dari lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Dari situ kita muncul, kalau Anda bicara tentang ilmu, Anda jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ungzur ma qala, lihat apa yang dibicarakan oleh dia, wala tangdur ma man qila, dan jangan Anda melihat siapa yang kemudian dibicarakan atau siapa yang berbicara. Wala tangzur man qala, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Artinya adalah apa? Kalau misalnya pun dia seorang anak kecil, kalaupun dia bukan orang pesantren, kalaupun dia adalah orang yang tatonya banyak, tapi ngomongannya Al-Quran, dengerin kalau ilmu. Tapi kalau soalan iman, Anda harus benar-benar ngelihat siapa yang berbicara. Bisa dipahami sekalian. Kalau soalan iman, kebalik. Ungzur man qala, lihat siapa yang berbicara. Wala tangzur ma qila, jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia. Kalau yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta itu sesuatu yang nggak mungkin kita percaya dengan akal kita, tapi kita harus percaya. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak mungkin bohong. Kalau Rasul tidak mungkin bohong, berarti itu pasti terjadi. Ini visi yang namanya visi akhirat, visi iman. Visi iman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin. Gitu kan ya. Nah makanya kemudian ketika Allah katakan, kami memberikan ujian kepada kalian agar kami bisa memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang penipu, adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang punya visi iman yang bisa lulus daripada semua itu. Bisa dipahami sekalian? Coba lihat ya. Manusia itu kan sama semua. Pengennya cepat, betul atau tidak? Pengen kawinnya nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Yakin nanti, gitu kan ya. Antum kalau melakukan sesuatu pasti pengennya cepat, betul kan ya?
beli barang online, pengen datangnya hari ini atau besok? Kalau bisa sekarang langsung dapat, gitu kan ya. Kalau misal antum kemudian udah ngeluarin sesuatu, antum pengen hasilnya sekarang juga, antum nggak mau hasilnya nanti. Tapi yang Allah minta sama antum berkebalikan, betul nggak? Contoh misalnya, Allah katakan, ketika Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah Anda itu mau ketika saya tunjukkan pada Anda satu perniagaan, satu jual beli yang jual beli ini akan membebaskan Anda daripada siksa Allah yang sangat pedih. Mau nggak Anda? Oh, tentu saja mau ya Allah. Apa kemudian? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anda harus berjihad di jalan Allah dengan kemudian harta dan nyawa Anda. Pertanyaannya, jihadnya itu sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Sekarang. Balasannya sekarang atau nanti? Nanti. Antum bisa paham gak sih? Yang Allah minta pada antum itu adalah berkebalikan dengan fitrahnya antum. Fitrahnya antum pengen dapatnya sekarang. Yang Allah bilang, kamu keluarkan dulu duit, kamu keluarkan dulu tenagamu, layani Allah dan agamanya, bantu Allah dan agamanya, Anda kemudian dakwah dulu yang benar, Anda taat dulu yang benar, balasannya nanti. Dan ada garansi nggak? Ada garansi nggak? Contoh, ada orang mau jual rumah. Saya mau jual rumah sama kamu, rumahnya ini harganya 50 juta, tapi senilai 50 miliar. Kamu kasih saya duit sekarang, nanti rumahnya baru kamu dapat 20 tahun kemudian. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau Anda kemudian masih bisa ngitung, oke nggak apa-apa lah 50 juta nanti dapat rumah seharga 50 miliar, nggak apa-apa lah misalnya nanti. Tapi Anda perlu apa? Perlu garansi. Paling nggak tunjukin saya dulu lah, seperti apa gambar rumahnya, sertifikatnya mana, tanahnya kayak apa, lingkungannya kayak apa, betul nggak gitu kira-kira? Tapi ketika Allah itu berjual beli pada Anda, yang dijual oleh Allah apa? Surga. Yang diminta oleh Allah apa? Ketaatan Anda. Konstan ketaatannya dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa. Tapi Anda nggak pernah dikasih garansi. Ya Allah, itu aja trailernya aja 30 detik ya Allah, gitu kan ya. Uploadlah ke YouTube gitu kan ya. Biar saya tuh bisa lihat gimana tuh surga dan biar saya tahu gimana tuh neraka. Ya Allah, pengen ya Allah, ya nggak apa-apa lah nanti tayangnya masih lama, nggak apa-apa. Asal trailernya dulu ya Allah. Contohnya dulu lah ya Allah, kayak apa kira-kira. Allah nggak kasih itu. Lah, Anda bisa kemudian memilih ketika Anda yakin. Makanya di dalam Al-Quran yang pertama, alladzina yu'minuna bil, karena hanya orang-orang yang yakin balasan Allah, yang tidak kelihatan oleh mata, mereka yang mampu bertahan kemudian dalam ujian-ujian seperti ini. Saya dipahami sekarang. Dan ujian-ujian ini parahnya luar biasa. Ujian-ujian kayak begini, ngeri luar biasa. Yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita apa? Mereka berislam dan mereka dipermasalahan karena Islamnya. Paham ya? Jadi kalau Anda Islam dan sekarang dipermasalahkan oleh orang-orang gara-gara Islam Anda, bersyukurlah Anda karena Anda termasuk yuftanun, orang-orang yang dipermasalahkan. Coba lihat. Ngomong-ngomong zaman dulu Rasul dibenci gara-gara apa? Gara-gara Rasul berbuat sesuatu yang salah? Enggak. Gara-gara Rasul kemudian punya ide yang salah? Enggak. Beliau tuh sangat dihormati. Wajah beliau tuh sangat menenangkan. Orang-orang bilang kalau lihat wajahnya Rasulullah itu, mereka pengen cepet-cepet dekat terus, mereka nggak pengen pergi-pergi. Akhlaknya Rasul, nggak usah tanya. Nasabnya Rasul, paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Bani Hashim, paling tinggi lagi. Namanya sudah Muhammad. Tapi kenapa dicerca? Dicerca bukan karena apa-apa, tapi karena Islamnya, bukan karena akhlaknya. Jadi, kalau Anda mau dicerca orang, lebih baik Anda dicerca orang gara-gara ide Anda, tapi bukan karena akhlak Anda. Paham teman sekalian? Karena kalau Anda dicerca gara-gara akhlak Anda, itu berarti Anda yang salah. Tapi kalau Anda dicerca karena ide Anda, nggak ada masalah. Lah kenapa bisa gitu? Karena Rasulullah juga begitu. Orang yang paling mulia mendapatkan sehina-hinanya julukan. Orang yang paling tinggi nasabnya direndahkan oleh orang yang paling rendah nasabnya di antara orang-orang Arab. Rasulullah doang yang menghadapi itu. Kenapa? Karena beliau memegang Islam. Jadi kalau Anda memegang Islam, Anda pasti akan menghadapi yang sudah diuji seperti orang-orang yang lalu, supaya terpisah kotoran-kotoran dari Anda, dan yang tinggal kebaikan-kebaikan. Sampai di sini paham teman sekalian? Jadi kalau ada ujian, biasa. Anda dibilang intoleran, biasa. Anda mau pemimpin muslim, orang lain gak suka, biasa. Lalu kenapa? Karena itu untuk memisahkan Anda itu benar-benar niat gak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini paham ya? Lalu kemudian kita lihat, Allah kemudian mengatakan lagi, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Lalu kemudian orang-orang pada bertanya, oke, kalau orang-orang yang beriman diuji oleh Allah. Kalau orang-orang yang beriman kemudian seperti emas yang kemudian dimurnikan oleh Allah. Bagaimana orang-orang yang berbuat salah pada kami? Bagaimana orang-orang yang senantiasa kemudian ngata-ngatain kami?
Gimana kemudian dengan orang-orang yang senantiasa mempersusah kami dan mereka seolah-olah kemudian pergi tanpa kemudian ada sebuah hukuman. Mereka bisa bebas begitu aja. Lah ketika kami kemudian bilang bahwa kami menuntut keadilan, kami tiba-tiba masuk penjara. Tiba-tiba ada orang lain kemudian bilang bunuh, tiba-tiba orang lain bilang bunuh lebih dulu, tiba-tiba ada orang lain menghina Islam, mereka bebas kemudian tanpa ada sedikit pun hukuman pada mereka. Bahkan mereka bisa makan-makan, mereka bisa minum-minum dan dapat gelar dan seterusnya. Bahkan ada yang jadi kepala daerah, kan gitu kan ya? Karena kita berpikir dunia ini nggak adil, Pak.